Ya jadi kayak kalau misalnya lagi kedatangan bang review, ini lagi gitu. Iya apa? Jadi orang biasanya kan tinggi dulu turun ya kan. Iya. Dia turun naik turun lagi. Gitu. Jadi agak antik gitu. Kemarin banyak banget yang komplain, salah satunya teman gua itu scroll wheel-nya rusak, sampai gua ledekin, ya kalah sama Daksa gua lu. Di keyboard itu lagi banyak yang rakpul. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan di sini gue lagi ditemenin sama dua temen gue. Ini ada Cranky Tech ID, Luis, dan ada NPC dari Remaja Jompo Media. Tech Manis dong bang. Dari Tech Manis ya. Ada Okto dari Tech Manis. Ini gue thank you banget sama mereka berdua udah mau nemenin gue di video ini, karena ini adalah video segmen baru di mana di sini gue pengen bahas berita-berita tentang teknologi, secara khususnya itu di peripheral dan mungkin ada teknologi lain. Tapi nanti misalnya kalau ada saran dan sugesti, kalau misalnya gue bisa masukin ke teknologi, berita-berita teknologi ini tuh bisa banget di komen di bawah. Jadi nama segmen baru ini sebenarnya masih gue pikirin, tapi untuk sekarang kita masih nge-call-nya itu gibah teknologi, karena kita orang Indonesia dan kita suka ngegibah. Ya jadi karena ini adalah gibah teknologi, jadi di sini nggak exactly semuanya berita faktual ya. Jadi di sini lebih ke campuran antara desas-desus, berita dan juga rumor gitu. Jadi di sini kita udah nge-compile list berita dan rumor dan juga gosip-gosip dari seluruh belahan dunia. Jadi nggak cuma di lokal aja, tapi di dunia belahan lain juga. Tapi di sini gue tetap bakal bagi segmennya jadi dua bagian, yaitu yang bagian lokal sama bagian luar negeri gitu. Oke, langsung aja kita ke berita pertama, yaitu yang dari dalam negeri dulu. Di sini gue ada berita. Ini kalau ini berita beneran karena udah rilis juga barangnya, yaitu adalah Vortex Series ngeluarin mouse dengan sensor Pixar PAW 3395. Termurah ya. Jadi tadinya itu tahta ini didudukin sama Press Play Sama Ajas. Enggak, yang Ajas ya? Iya sama Ajas. Iya, jadi tadinya itu tahtanya ini didudukin sama Press Play sama Ajas. Soalnya ini dua mouse ini, si Press Play sama Ajas ini sempat ramai banget di TikTok. Kalau nggak salah ya, di TikTok itu dibahas sama banyak banget kreator mouse sama kayak yang kreator gaming juga dibahas, sering banget dibahas. Tiba-tiba Vortex Series ini nggak cukup dia ngerusak market di keyboard. Betul. Dia Terus juga si Vortex Series udah lama banget nggak ngeluarin mouse kan. Iya. Mereka terakhir kali ngerilis mouse itu kan GX 770, tapi itu udah lama banget. Dan itu juga mouse-nya nggak bersaing nggak sih waktu itu? Iya, harganya waktu itu kayak 300-400 ribu wired juga kan. Tiba-tiba nih. Iya, tiba-tiba ngeluarin jebret 500 ribu, 3395. Switch-nya udah pakai yang Huano, Red Shell ya, Huano Blue Shell Pink Blue Dot. Shell ya. Jadi beda sama Switch Huano yang biasa ada di mouse budget. Betul. Jadi kalau yang Huano Switch di mouse budget yang 300 ribu, 400 ribu itu kan cuma 20 juta klik ya. Kalau yang ini yang Huano Blue Shell itu dia bisa 80 juta klik. Jadi udah selevel atau bahkan katanya sih ya lebih bagus daripada KL GM8. Iya, ratingnya kurang lebih hampir sama-sama. Iya. Terus untuk scroll wheel-nya dia pakai apa encodernya? Encodernya sayangnya mereka nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu ya. Ya, jadi mungkin ada tahu. pengorbanan sedikit lah ya, Ya, untuk betul. mencapai price point yang lebih rendah daripada yang lain. Benar. Tapi menurut lu penting nggak sih encoder scroll wheel? Encoder menurut gue penting nggak penting, karena zaman sekarang kan orang udah kalau dulu tuh di CS masih kepake buat Ini Bunny Hop. Iya. Buat Bunny Hop di CS. Cuman sekarang gue rasa orang udah mulai ninggalin itulah. Ya kan, pada pakai spasi-spasi aja lompat ya kan. Tapi kan nggak bisa Bunny Hop pakai spasi. Bener, kurang cepet kan. Iya. Kurang kencang daripada lu pakai scroll wheel. Dan makanya dulu tuh player-player CS tuh banyak banget suka sama mouse-mouse Zowie, karena dia itu resistance-nya bener-bener keras, berat gitu. Jadi kayak lu nge-scroll-nya tuh bener-bener presisi banget. Kayak ada level-levelnya gitu ya. Iya, cetok-cetok lebih tactile gitu. Betul, cuman sekarang emang makin kesini karena mekanik itu udah mulai jarang dipakai, jadi makanya kenapa udah sekarang scroll wheel juga gue lihat beberapa merek mouse gue sebutin aja ya, kayak model-modelnya Glorious itu kan mulai rada-rada lembek. Kayak punya apa namanya? Sama ada mouse-mouse lain juga yang scroll wheel-nya itu nggak terlalu dibikin resistance-nya itu tinggi. Iya. Jadi makanya kenapa
kayak gitulah sekarang. Tapi metanya kayak gitu. Tapi sebenarnya pun kalaupun bunny hop di CS itu udah nggak terlalu kepake di Valorant masih sebenarnya. Iya. Iya kan? Cuman Valorant kayaknya mekaniknya nggak sesulit di CS nggak sih buat bunny? Memang, tapi tetap aja segampang-gampangnya bunny hop di Valorant atau di Apex deh. Apex kan juga bisa harus pakai scroll wheel kalau misalnya mau tap strafe. Mau bunny hop ya kan, bener. Itu kan nggak bisa dipakai, nggak bisa pakai spasi kan. Jadi rasanya mungkin untuk orang-orang yang main dengan mekanik seperti itu bisa jadi hal yang besar gitu ya untuk encoder scroll wheel. Betul. Cuman kalau misalnya nggak pakai itu rasanya oke aja sih. Soalnya dia untuk orang yang nggak pakai sih. Ya buat player normis nggak perlu lah gitu kan, kalau nggak gitu penting lah. Emang kalau pakai scroll wheel gak normis ya jatuhnya? Iyalah. Lebih antik sih. Lebih antik. Soalnya kan kalau Valorant di Apex scene ya di Asia itu kan orang main movement. Nggak, I mean kayak player biasa yang main buat have fun sama teman-temannya. Ngerti nggak sih? Nggak kompetitif. Iya, nggak kompetitif. Iya. Mainnya masih senang-senang doang lah. Mainnya casual doang. Nggak stres lah ya. Nggak dibawa stres. Bener. Kalau mungkin ngejarnya main rank udah mulai ngeliatin hal itu pasti. Cuman gue pengen bahas soal keputusan mereka si Vortex Series ini untuk ngambil desain dengan bottom yang kayak begitu. Kayak ala-ala ini. Ala-ala Lamzu. Iya. Kenapa tuh? Emang sepopuler itu kah Lamzu Atlantis gitu? Padahal kalau misalnya gue lihat di Pro Scene itu jarang banget yang pakai Lamzu Atlantis. Betul. Bahkan di Indo sendiri pun juga sebenarnya nggak sepopuler itu juga kan. Iya. Dibandingin kayak Superlight, kayak Pulsar X2 gitu. Iya, kenapa dia memutuskan apa ngambil faktor uniknya kah? Apa nanti soalnya gini loh, maksud gue kalau misalnya dia ambil keputusan untuk bikin desain seperti ini gitu, dia ngelihat terlalu niche apa enggak gitu loh dengan desain kayak gini. Apa dia mikirnya orang tuh ngelihat yang penting 500.000 udah dapat 3395, udah dapat switch yang tahan lama gitu. Gimana? Sebenarnya jawaban ininya ya, jawaban pakemnya tuh pasti lu juga tahu sebenarnya. Cuman menurut gue sih mungkin lebih ke apa yang lagi available sekarang. Ya nggak sih? Apa yang lagi available sekarang. Terus gue bisa dapetin sensor segini, terus gue juga bisa jual harganya gope, ya kan? Karena 500.000 ini adalah price range yang orang Indo itu sangat-sangat familiar, sangat suka gitu. Hotspot, sweet spot banget tuh gope, iya. Karena range-nya kan 200.000 gope antara 700-800 atau langsung sejuta ya. Jadi makanya kenapa 500.000 mungkin price point yang cocok, terus mereka bisa berhasil dapetin mouse yang bisa dijual dengan harga segitu, speknya oke, ya why not gitu kan. Tapi lu udah pegang kan? Gue udah pegang. Kebetulan gue lagi tadi sambil nulis skripnya juga. Nah itu beratnya real nggak dia klaimnya? Beratnya real, gue udah tes. Di 50 berapa di gram? 56 sorry. 56 gram. 56 gram benar. 56 gram. Real deh itu 56 gram. Real. Gila. Benar 56, sensornya juga gue udah tes oke. Bener sih yang mereka klaim. Harganya juga bagus banget masalahnya. Iya, 500 pas. Iya, 499. Kayak tadi kan Ajas itu kan 5 gede, 500.000 gede kan, 58 sekian. Press Play juga harusnya segituan. Iya. Press Play 2 harusnya segituan juga. Jadi ini ya sebenarnya kalau ngomongin harga sebenarnya beda tipis kan. Cuman kayak ya di range harga segini kan elastisitas harganya kan sangat tinggi, sangat sensitif. Jadi kayak beda 10.000 aja orang mungkin bisa ke yang murah gitu kan. Benar. Ya, makanya ini ya oke lah harganya. Kayak gue juga sebenarnya gue secara consumer juga tertarik sih ngelihat price pointnya itu di 500.000 nih. Gue yakin kalau misalnya gue beli terus gue kontenin pasti laku gitu. Iya. Ini mouse kacang goreng. Iya, jadi dia nggak puas gitu ngerusak market keyboard, dia rusak market mouse juga. Abis ini ngerusak mouse kursi, market kursi kali. Tapi kan Vortex juga dulu main kursi juga. Iya kan, kursi gaming lebih. Ya gitu. Dan momentumnya pas sih, kayak mereka udah lama nggak rilis mouse, terus kayak oke nih gue jebret yang bagusan deh. Gitu. Ngerti nggak sih? Kayak gitu lah. Dan akhir-akhir ini juga belum ada yang lagi brand lokal ya, at least brand lokal belum ada yang ngeluarin mouse flagship baru lagi. Terakhir kali flagship baru itu si Daxa yang R4 Gen 2. Iya, R4. Itu udah terakhir banget. XD7 juga ya kan? XD7 sebelum itu bareng sama Noir M1 soalnya. Ya, jadi paling terakhir banget itu si Daxa R4 Gen 2 kan. Terus abis itu berapa bulan gak ada mouse baru lagi, paling mouse budget doang, tiba-tiba bret nih si Vortex Series datang. Jadi kalau misalnya kalian nih yang lagi nonton sekiranya lagi nyari mouse yang pengen PAW, nyobain PAW T395 dan budgetnya mepet gitu. Murah banget ya. Gope ya, budgetnya mepet.
bisa dicek out dulu aja, maksudnya dilihat dulu apakah dari shape-nya cocok sama tangan kalian kah, dari dimensinya juga panjangnya cocok nggak sama grip kalian gitu. Kalau misal kalian tipe yang tangan kecil atau tangan gede, pengen pakai grip apa itu coba dilihat dulu aja. Kalau misal cocok ya langsung aja gasnya sih. Betul. Tapi lu gimana lu ini? Di gua ini shape-nya bagus banget menurut gua. Karena dia ini reference gripnya tuh kayak G-Wolves HTS tau. Oh iya, tahu. Jadi dia itu modelnya bukan model mouse gede, cuman itu tuh bener-bener shape yang aman banget buat close sama fingertip grip. Dia cuman bedanya sama HTS itu si Ino X1 ini tuh dia lebih panjang dikit. Jadi kalau lo relax claw itu masih bisa. Nah kalau di HTS itu dia cuman bisa enaknya menurut gue di claw banget atau di fingertip doang. Jadi ini lebih wider grip style lah gitu. Tapi tetap ada reference gripnya ya. Iya, reference gripnya tetap kesini. Jadi bukan yang shape-nya baru banget enggak. Iya, nggak revolutionary, tapi justru bagus nggak sih kayak jadinya. Iya, karena bisa dihubung-hubungin sama mouse yang di referencing. Gitu. Itu juga satu, yang kedua lu udah tahu seleranya market juga. Kayak lu udah tahu oh orang sukanya ini, ya udah gue bikin ini. Jadi sebenarnya nggak menyulitkan mereka buat riset pasar juga gitu. Karena kebanyakan sekarang juga strateginya mouse brand zaman sekarang juga kayak gitu kan. Mereka riset dan developmentnya nggak gitu panjang, cuman menggunakan reference design yang udah ada di market. Oke, gue bikin ini populer, sikat, gue sikat sama spek yang bagus segala macam beres. Ya kan kayak Razer juga kan belakangan cuman nge-refresh doang kan. Yang lama, yang lama-lama gue ini kalau misalnya ada feedback gue benerin di versi 2, versi 3, ya kan. Oke, jadi itu dia Vortex series Ino X1 ya. Baru banget rilis, masih fresh banget. Kata gue sih di wishlistin dulu atau masukin keranjang dulu karena pasti goib. Yakin gue. Keranjang kuning nggak? Udah nggak ada. Kita lanjut ke yang kedua, masih ngomongin mouse, yaitu adalah Fantech. Fantech mau keluarin mouse baru lagi, yaitu adalah kemarin sih ya disebutnya itu Helios 2 Pro. Jadi Helios 2 Pro ini sebenarnya belum ada real secara, maksudnya berita secara realnya, jadi masih kayak leak aja, teaser leak aja. Kalau menurut IG dia sih rilisnya itu 11/11 Karbonnas ya. Nah, sekalian tuh jualan jebret apa gitu. Nah, itu jadi rumornya itu mau jadi penggebrak market mouse dunia, bukan lokal doang. Jadi rumornya itu mau jadi penggebrak mouse dunia karena memang si Fantech ini juga sudah punya experience dengan XD7. Betul, itu banget ya. Dan di mana XD7 ini bisa nembus reviewer luar, dan reviewer luar juga bilang, "Wah, ini mouse bagus nih," gitu. Ini mouse bagus. Dan ini si Helios 2 Pro ini niatnya pengen kayak gitu juga. Jadi katanya sih mau nyaingin the likes of Pulsar dan kawan-kawan sih. Dan bahkan mungkin kayak gitu Endgame Gear, nyaingin Endgame Gear juga. Betul. Gitu. Jadi kita lihat aja ya perjalanan Fantech apakah bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik daripada yang XD7. Karena ya seapanya experience kita sama brand lokal, kita tetap seneng kalau misalnya brand lokal bisa tembus market dunia. Betul. Lanjut kita ke berita ketiga atau ini berita ketiga. Tapi ekspektasi lu harga ini berapa? Ekspektasi 900. Karena XD7 juga rilisnya di segitu kan. Tapi dia lama-lama turun. Cuma bahkan dulu tuh XD7 harganya dari rendah dulu baru naik nggak sih? Iya benar. Iya kan? Jadi naiknya tuh cuma di luar negeri doang, Pak. Enggak, di sini juga naik. Gara-gara banyak yang di sini juga naik, iya. Jadi dari 6,5 apa 7,5? Nah, dia 799 awalnya. M1 di harganya M1. Iya, 699 awalnya. Iya, terus habis itu naik jadi 800. Sempat sejuta, terus tapi akhirnya turun. Oh, alah. Karena lupa tuh. Karena hype-nya di luar. Ingat gue tuh gara-gara gue bikin konten tuh belakangan kan. Iya. Terus pas gue refer ke Tokped itu harganya pada segitu anjing. Iya. 900-an. Sejuta, iya. Naik itu aneh banget. Jadi orang biasanya kan tinggi dulu turun ya kan. Iya. Dia turun lagi. Gitu. Jadi agak antik gitu. Pas itu cuma emang gue akuin itu salah satu karya terbaiknya Fantech lah. Situ gitu. Karena itu jujur gue sampai sekarang juga masih pakai itu. Daily driver ya. Masih masuk rotasi lah. Iya. Yang jadi rotasi itu pasti oke lah gitu. Ya, jadi kita lanjut ke berita ketiga. Ini udah masuk berita karena harusnya di tanggal video ini upload, mouse ini juga udah rilis, yaitu Rexus.
Sekarang kita ngomongin Rexus, udah keluarin mouse baru lagi, tapi di seri budgetnya, di seri Arca, yaitu adalah si Arca 3. Nih dia ngambil mirip-mirip juga. Yang tadi Luis bilang sih ya, kenapa pengen bikin desain kayak gitu bawahnya. Jadi dia bikin mirip kayak Lamzu Atlantis juga dengan warna yang mirip Lamzu Atlantis juga sama gitu. Tosca dengan shape yang menurut gue ini enak. Karena sebelumnya waktu mereka ngeluarin Rexus Saga itu gue nggak suka banget sama shape-nya. Bener-bener kayak di tangan gue tuh anjir nih gue megang apaan sih. Orang lu kalau misalnya gue jujur ya waktu ngambil b-roll, jadi kan gue itu punya tekad dimana kalau misalnya gue ambil b-roll mouse, b-roll harus bagus. Dalam artian gaming testnya harus bagus, harus klip-klipnya tuh harus bagus. Susah banget anjing. Makanya gue jual cuma dockingnya doang sebenarnya. Gue kesel banget anjir. Gue tuh main di Platinum doang pak. Di Platinum doang aja gue bottom frag mulu pakai mouse itu. Suwe banget kan, akhirnya udah gue masukin clip deathmatch aja, dapat ace lumayan gitu. Nah ini dengan ini gue harap gue belum syuting ya, sekarang ini belum syuting video si Arca ini, cuman gue harap pas gue ngambil b-roll nggak separah waktu ngambil b-roll Saga, soalnya itu gue 3 jam main kagak dapet anjing. Ya jadi si Arca ini dia budget harga di 320.000, dia sensornya pakai 3325, Pixar 3325, switchnya masih pakai Huano yang 20 juta dan scroll wheelnya ala kadarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau denger nih, nah itu scroll wheelnya tuh. Scrollnya enak banget sih. Sama dia juga ada tempat naruh dongle di bagian bawahnya tapi gitu. Tapi setengah niat gitu. Jadi kayak kalau misalnya dongle-nya masuk susah ngambilnya. Terus dia udah stuck di dalam aja gitu. Tapi untuk looks dari atas nih emang bagus banget. Iya, jadi waktu pertama kali gue dikasih fotonya sama Rexus gitu ya, gue kaget anjir. Jujur gue kaget. Hah? Mau ngeluarin mouse ginian? Taunya seri Arca. Ya udahlah. Ya. Ngerti lah. Tapi secara estetik, secara looks approve banget sih. Sama finishing juga enak ya. Iya. Gue suka. Coatingnya bagus. Ya mudah-mudahan aja nggak cuma secara fisik, tapi secara durability nggak jelek-jelek banget lah. Itu PTFE juga sih? Nggak, kayaknya bukan PTFE deh, soalnya beda. Iya bukan. Jadi itu udah gue copot loh padahal si plastiknya. Bahkan nggak rounded juga. Iya, dan tipis banget kan kelihatannya juga. Kayak dia fitnya fit murah gitu. Saga juga gitu kan, nggak PTFE. Harusnya kalau itu dia rounded pumping. Gitu. Jadi Arca 3 udah rilis harga 300.000. Jadi buat kalian yang nyari mouse gaming murah di 300 ribuan dan nggak kompetitif amat gitu ya, bisa ambil si Arca 3 karena ini secara grip enak juga gitu. Jadi gampang buat kalian yang misalnya pindah dari mouse-mouse kayak Razer, kayak Logitech gitu, gampang transisinya gitu. Beda sama yang Saga kemarin, Saga aneh banget desainnya sumpah. Dia jual gimmick gitu doang. Chatting doang. Iya, sampai FYP ya, Pak. FYP. Chatting doang gitu. Oke, kita lanjut, kita keluar dari mouse dulu untuk yang dalam negeri dan kita masuk ke keyboard sekarang. Jadi yang pertama itu adalah Noir Batik 75 kemarin sudah sempat di reveal juga di IMKG, IMKG Meetup Akbar itu. Gimana? Tapi itu masih belum final. Udah final. Yang di katanya belakangnya pengen diganti lagi bottom. Masa sama dia? Bukannya udah mau open GB ya dibilang? Kemarin tuh kan ada display. Oh, nggak jadi open GB? Nggak jadi di situ. Setahu gua nggak jadi. Iya, jadi tuh gara-gara ada beberapa detail yang kurang. Terus dia bawa tuh si Irwandi bawa weight yang bottom case-nya yang flat doang gitu. Terus katanya mau diganti jadi kayak gitu. Ada revisi lah intinya. Tapi secara internalnya berubah nggak? Kayaknya enggak sama kurang. Internal sama. Nah, menurut lu gimana? Kayak Jeris nggak sih? Jeris 75. Oke, Jeris apa kayak Zoom? Jeris, lebih ke Jeris. Apa yang bikin dia lebih mirip sama Jeris 75? Desain internalnya, model kan Jeris 75 kan dipakai ball something itu. Iya. Kan juga sama Jeris juga gitu. Tapi secara looks, secara desain? Secara desain ya Indonesia banget lah. Ya kan, bottomnya segala macem. Ya oke lah, maksud gue kalau karena kan lokal nih gue lihat juga belum ada keyboard yang benar-benar bawa aksen Indonesia. Itu ada tahu Maja. Oh iya benar. Iya Maja. Satu, terus yang kedua kayak belum ada yang desainnya tuh bener refreshing. Meskipun sebenarnya kayak
apa ya, dibilang refreshing banget pun juga enggak, tapi setidaknya udah mulai kelihatan ada niat yang bagus, ngerti gak sih, dari scene per keyboardan Indo. Karena kalau lihat sekarang kan lagi bete ya, kayak lu lihat sekarang keyboard sejutaan gitu-gitu doang, keyboard 500.000 gitu-gitu doang, lagi membosankan sih. Iya, ada knob lagi, gasket lagi, gitu loh. Jadi dari kita mungkin dari sisi reviewer mungkin udah mulai apa ya, mulai agak melihat ini tuh udah mulai jenuh, terutama yang lokal-lokalnya ya. Kehilangan apa yang mau dibahas. Kasarnya sih udah muak. Ya jadi kayak kalau misal lagi kedatangan barang review, ini lagi gitu. Iya, apa? Ini lagi. Itu dia batik 75 tuh kurang lebih kayak jadi 75 ya, tapi versi lokal dan pastinya dengan aksen-aksen lokal dan desain lokal juga. Itu katanya belum open GB, nggak jadi open GB kemarin. Seinget gue kemarin nggak jadi. Oke, berarti tungguin aja dulu beritanya. Kemarin tuh sempet di unboxing di live TikToknya Noir waktu itu. Gue nonton. Karena hostnya yang itu. Enggak, bukan cowok yang cowok. Hostnya yang cowok gue inget tuh, yang cowok sih. Ya. Ya jadi tungguin aja berita resminya dari Noirnya langsung kapan mereka bakal open GB. Dan Noir itu biasanya GB-nya cepet-cepet ya, karena waktu zaman Z1 Z2 juga nggak gitu lama, jadi ya aman lah harusnya. Kita ke brand selanjutnya, brand lokal juga, yaitu Pressplay, ngeluarin aluminium 75% juga. Iya, itu kemarin sempat dibahas sama Ocha ya. Iya, sama Ocha XT dibahas, yaitu Rover 84 Lightyear. Jadi memang masuk ke seri Lightyear mereka kan, udah ada yang Apollo 61 Lightyear, ada yang Voyager 08 Lightyear, dan sekarang Rover 84 Lightyear. Dan gue ngeliat kemarin sekilas di videonya Ocha itu bagus sih kelihatannya sih. Walaupun agak sedikit yang tadi lu pada bilang membosankan, 75% knob, 75% knob lagi, cuman secara desain dan looks-nya itu gue lumayan suka. Karena ada beberapa aksen-aksen yang agak fresh lah gitu. Ya, desainnya ya. Iya, secara desain. Jadi maksud gue kayak misalnya kan dia tuh kalau nggak salah ya, itu di bagian atas arrow key-nya ya, coba cek deh. Jadi kalau misal kalian lihat tuh di sebelah knobnya ada kayak semacam strip gitu. Cuman yang gue kurang suka dari si Lightyear Edition ini adalah kenapa dia nggak ngambil konsep dari yang Rover 84 yang lightnya ya. Sama yang biasa itu di atas arrow key-nya tuh ada logo itu kan. Logo si ya space gitulah. Harusnya kalau misalnya dia ngambil konsep yang sama-sama yang light dan yang biasa itu, dia bisa seenggaknya memimik Zoom 75 dengan hal yang sama, ada badge-nya gitu. Dan itu gue rasa bakal nambah aspek desain yang lebih menarik lagi di mata. Gue suka consumer. Ini sih aksen ini transparan. Oh, keycapnya? Ya, keycap. Ya. Itu juga oke. Dan ini yang paling gue suka sih gitu, yang sebelah knobnya itu. Jadi seolah-olah bikin kayak nggak blank doang. Soalnya kalau blank doang gitu, kita mikir kayak ya lah keyboard mouse geek lagi gitu. Keyboard ako lagi gitu. Ini lagi. Ini lagi. Bosen. Untungnya dia bottomnya juga lumayan keren sih. Iya, untungnya bottomnya beda dan dia 2 warna tadi gue lihat kayaknya. Dan dia walaupun gak ada weightnya tapi ada engravingnya seenggaknya. Iya, engravingnya juga lumayan unik lah. Iya, which is tulisan Rover. Oke lah. Jadi Rover 84 Lightyear, tungguin aja. Sekali lagi tungguin berita dari Pressplay-nya langsung karena Ocha juga masih dikasih yang sampel doang kayaknya. Iya, bahkan dalamnya belum boleh diliatin. Belum boleh diliatin. Jadi tungguin aja berita resmi dari Pressplay. Gue excited sih untuk ngeliat ini. Bareng sama si siapa? Batik 75. Siapa yang lebih laku gitu ya. Iya, siapa yang lebih bersaing? Iya. Kita lihat aja. Kita lanjut ke berita berita lokal. Sebenarnya ini campuran antara lokal dan luar negeri. Terakhir yaitu adalah keyboard gamer sejuta umat yang lagi sangat amat populer, viral di seluruh dunia, Wooting 60HE sudah masuk secara dalam tanda kutip resmi di Indonesia lewat distributor Good Gaming Shop. Lewat toko. Good Gaming Shop. Harganya lumayan gila ya. 4 juta. Cuma emang mahal sih, kayak karena kalau waktu itu gue sempat mau beli 200 masuk ya. Oke. Jadi kan harganya itu sekitar 200 sekian dolar. 200 gede 220 sih ingat. Ya 220 lah ya, 220. Itu shipping dia dari US kalau nggak salah. Shippingnya aja udah 100 lebih. Ya kan? Shipping 100 lebih, pajak ya anggap aja 800.000 ya. Ya 4 juta bener. Iya kan? Sama kayak itu aja 4 juta kayaknya mereka ngambil profitnya dikit banget. Iya, kayak tipis banget. GGS itu. Jadi kayak ya oke lah harga 4 juta. Cuman sebenarnya gue berharapnya bisa dimasukin secara jalur
yang lebih yang proper lah, ngerti nggak sih? Votingnya kesini gitu, atau nggak buka apa dari nama dari PT apa dia buka lah kayak Keychron gitu. Iya betul. Keychron sama jadi NFT harganya gitu. bisa lebih oke karena kan kalau kayak gini berarti GGS yang beli langsung sendiri dari si votingnya mungkin dengan harga yang mungkin potongannya nggak gitu banyak atau gimana kan nggak tahu juga kan. Iya. Nah itu jadi bisa kalian pre-order, kalau nggak salah masih pre-order deh si voting itu di Good Gaming Shop ya, di Tokopedia mereka. Dan kalau misal kalian bingung voting apa sih bang? Jadi voting itu keyboard rapid trigger. Jadi dia kalau misal kalian nonton gue selama ini kan gue udah pernah bahas keyboard mechanical udah sering banget, keyboard optical pun juga udah pernah. Tapi ada lagi yang namanya keyboard rapid trigger di mana switchnya itu actuation force-nya itu lebih kayak mirip ke Hall effect-nya analog Hall effect-nya tombol controller gitu. Iya, trigger ini. Iya, jadi dia itu kalau misalnya switch optical dan switch mechanical, kalau misalnya lu lagi pencet dan lu lepas pencetannya itu dia belum kehitung sebagai pencetatan terlepas. Sedangkan rapid trigger ini begitu lu tangannya lepas dari keycapnya itu langsung off gitu. Ibaratnya kalau lu naik motor lu ngegas, itu kan lu bisa gas dikit, bisa gas banyak. Nah, itu juga di keyboard ini bisa kayak gitu. Iya, dan jadinya ngasih advantage yang lumayan signifikan untuk competitive gaming. Jadi inputnya bukan 01 doang? Bukan. Oh, jadi kayak trigger beneran? Iya. Oh, sebenarnya sebelum voting itu udah ada kayak si analog. Iya, tapi analog input kayak si dulu voting yang lama, voting 1, terus dulu si Razer Huntsman V2 juga ada. Seal series yang Omnipoint juga masuk. Omnipoint juga sebenarnya masuk. Cuman bedanya kalau Seal series Apex Pro TKL atau yang full size itu dia bisa menggunakan si rapid trigger something itu untuk ngaktifin si fitur tadi. Jadi via software update, oke ini udah bisa. Gitu. Karena Omnipoint kemarin itu kan cuman bisa ganti actuation poinnya doang. Ya kan lu ganti actuation poinnya biar lebih dekat pencetnya atau lebih jauh gitu kan. Nah, sekarang dia udah bisa kayak si voting tadi, rapid trigger. Betul. Jadi rapid trigger ini emang bisa ngasih significant advantage buat orang yang main game kompetitif kayak Valorant, Apex segala macam gitu, karena ya secara movement pasti akan lebih snappy dibanding yang pakai keyboard optical ataupun mechanical gitu. Iya, dan aplikasinya gimana itu? Apa? Pengaplikasiannya gimana itu? Jadi kalau misalnya di Valorant ya, misalnya Valorant itu ada yang namanya counter strafing. Counter strafing itu adalah dimana kalau misalnya kita biasanya itu kalau mau nembak lurus itu lebih ke berhenti atau nge-crouch. Counter strafing itu dia lebih ke dari misalnya kita gerak ke kiri langsung kita gerak ke kanan, nah di perubahan gerakan itu ada titik di mana kita diem. Itu counter strafingnya di situ. Kalau pakai rapid trigger itu lebih gampang untuk mencapai titik si counter strafing itu dibanding kalau pakai optical ataupun mechanical. Betul. Gitu. Jadi significant advantage plus kalau misalnya kalian main rhythm game kayak misal Osu itu juga udah terbukti banget bisa sangat amat ngebantu karena sekarang top globalnya Osu sedunia itu udah pakai rapid trigger semua. Gila. Itu emang bener-bener real. Awalnya tuh dibilangnya cuma gimmick. Ternyata enggak. Dulu tuh gue sempat pakai juga, pakai Huntsman V2 buat itu. Cuman analog kan? Buat counter strafing tadi. Iya. Cuman bedanya ya mungkin karena gue nggak biasa ya pakai mekanik itu. Jadi gue agak bego juga mainnya. Jadi sebenarnya itu menurut gue mungkin harus pembiasaannya tuh harus rajin banget sih. Maksud gue emang harus jago dulu sih buat bisa counter strafing sih. Lu harus jago dan lu harus harus determine banget buat pakai fitur itu karena jujur aja waktu itu pembiasaannya susah banget di gue. Dan itu juga sebenarnya jujur aja kalau ini pengaplikasiannya ini ya, gue udah coba juga dulu buat main game balapan. Menurut gue nggak gitu applicable sih karena apalagi switch linearnya mereka itu memang ringan, cuman nggak bisa bikin lu semudah ketika lu menggunakan jari lu yang lu ngerti gak sih maksud gue? Nah jadi karena ini kan di keyboard ya, lu nekannya itu secara vertikal, ngerti gak sih? Jadi lu melawan gravitasi juga, jadi makanya kenapa menurut gue untuk game-game balapan gak gitu enak sebenarnya menurut gue. Karena kayaknya emang tidak disarankan juga untuk iya mungkin emang sih. Lebih ke mekanik yang tadi gitu. Jadi itulah rapid trigger ya, singkatnya kayak gitu. Nggak singkat sebenarnya, cuman ya gitulah. Cuma harganya memang alien ya. Kalau memang mau alternatif murah bisa cobain
Apex Pro ya kan. Apex Pro kan tadi gue lihat di 3 juta ya? 3 juta ya, beda sejuta. Iya, beda sejuta. Ya bedanya mungkin bedanya mungkin jauh sih kayaknya. Iya, bisa beli kiket. Iya, mungkin ya kalau lo pengen size yang lebih kecil ya bisa Wuting. Kalau memang lo butuh Afro atau apa ya bisa Apex Pro gitu. Tapi Wuting itu laku banget karena yang pertama dia dia bisa dimodif juga dan bisa dimodif pakai si case tofu itu, tofunya Kevin Defense. Jadi emang populer banget karena itu. Iya, gitu. bisa modif-modifnya juga gampang. Nah itu dia, jadi berita dalam negeri. Kita lanjut ke yang luar negeri sekarang. Kita mulai dulu dari mouse lagi karena tadi kita awal dari mouse. Ini di sini ada berita tentang Pulsar X2 V2. Jadi kalau buat kalian yang ngikutin dunia mouse di lokal pun ya, itu harusnya udah tahu kalau Pulsar itu udah keluarin di sini tuh X2 sama X Lite V2 kan. Betul. Nah ini mau ngeluarin lagi yang X2 V2 yang mana dia adalah refresh dari yang X2 biasa. Karena yang X2 itu ternyata setelah mendengar desas-desus dan rumor-rumor dan kata temen gue juga yang punya barangnya ya. Dan sekarang sudah dijual. Hah? Sekarang udah dijual. Siapa? Si X2. Iya, Iya X2. Itu adalah dia scroll wheel-nya bermasalah QC-nya, Pak. Nah, jadi kemarin banyak banget yang komplain. Salah satunya teman gue itu scroll wheel-nya rusak. Sampai gue ledekin, ya kalah sama Daksa gue lu pulsarnya. Sampai udah gue banting-banting nggak masalah, dia rusak, ternyata memang QC-nya cacat gitu. Jadi di X2 V2 ini yang pertama adalah untuk merepair itu ya, merepair si masalah scroll wheel, dan yang kedua yang pastinya lebih enteng walaupun secara shape sama, tapi karena shape-nya udah bagus banget. Iya, shape-nya udah bagus. Jadi lo nggak perlu merubah yang sudah tidak cacat gitu ya. Iya, jadi lebih ke refresh sebenarnya, bukan rebrand tapi refresh gitu. Jadi jeroannya aja ya. Internalnya dibagusin. Iya, di gitu. revamp lah. Tapi sensornya rasanya masih sama sih, masih 395. Yeah. Dan memang gue akuin yang versi, gue kan juga punya tuh dua-duanya, X2 mini sama X2 biasa. Memang gue akuin terutama yang X2 mini ya, itu memang secara klik, gue sempat baca juga di Reddit itu banyak problem kayak kliknya tuh ada post travelnya, ada bunyi berdencit. Terus juga scroll wheelnya juga kurang konsisten muternya segala macam. Nah cuman yang gue penasaran adalah jadi gue itu juga punya versi X2 yang Bruce Lee. Bruce Lee itu adalah versi yang lebih baru lagi daripada yang X2 biasa. Yang dimana secara fitur gue lihat tuh sama. Pakai optical sensor, encodernya juga udah diganti. Jadi gue sebenarnya penasaran, apakah itu adalah benda yang sama dengan yang ada di versi Bruce Lee dan versi YouTuber yang lain gitu loh. Jadi soalnya ya itu tadi gue bilang, fitur-fiturnya mirip banget sama yang, karena yang di versi Bruce Lee itu gue udah coba pakai dan itu juga jadi daily gue sekarang, itu udah nggak ada masalah yang gue temuin di X2 biasa gitu. Tetap si Nino juga punya X2 yang mini kan, yang itu juga dia kan double click belum berapa lama. Oh iya, habis itu dia minta ganti ya. Iya makanya jadi memang kemarin tuh QC-nya sempat bermasalah ternyata gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan X2 V2 ini, tapi sayangnya belum masuk Indonesia sih dia. Belum. Jadi tunggu aja, mudah-mudahan aja dengan X2 V2 ini semua masalah itu bisa terresolve, nggak perlu ada masalah-masalah kayak gini lagi. Gitu. Internal desainnya juga berubah jauh sih daripada yang pertama. Sekarang kita lanjut mouse lagi nih. Dan ini adalah mouse yang lumayan kontroversial, walaupun dia itu secara desain bagus banget dan secara berat juga wow banget, yaitu adalah Final Mouse Ultralight X yang sampai sekarang masih belum di shipping kemana-mana, belum distribusi kemana-mana ya. Jadi katanya tadinya tuh mau mulai distribution itu sekitar bulan Juli apa Agustus gitu. Tapi sekarang sudah bulan Oktober dan masih belum ada kabar. Betul. Kemana nih Ultralight X gitu. Jadi apakah Rakpul? Waduh. Jadi kalau pada belum tahu, Final Mouse itu adalah brand mouse kayak semacam artisan mouse gitu ya. Karena dia itu bikin mouse itu nggak pernah yang in stock. Jadi dia selalu limited dan nggak pernah murah juga. Iya, selalu limited dan mahal-mahal, kayak misalnya Final Mouse Ultralight R58 Ninja. Iya. Terus yang Tense punya Final Mice of God, Hades gitu. Poseidon gitu. Itu nggak pernah murah dan selalu limited edition. Tapi nih ya, yang X ini katanya mau continuous. Katanya. Meskipun memang gue lihat itu tidak pernah terjadi karena yang di Tennis saja katanya mereka produksinya lumayan banyak kan. Tapi kita lihat distribusinya sebenarnya masih kurang juga gitu. Jadi makanya sebenarnya mau dibilang lebih mass gitu produksinya, tapi ya
Nggak tahu juga ya, maksud gue apalagi ngeliat sekarang nih masih belum ada nih gue lihat. Tapi menurut lu kalau misalnya nih ya bisa direalisasikan si Final Mouse Ultralight X ini productionnya continuous, itu bisa lebih murah nggak harusnya? Dengan desain dia yang kayak gini, apalagi kan dia nggak pakai plastik ya, seingat gue. Dia tuh pakai. Oh iya, by the way beratnya itu di starting at 29 gram dan sampai 35 gram untuk beda-beda ininya, beda-beda ukurannya ya kalau nggak salah. Ultralight X ini kalau misalkan gue jujur nggak begitu ngikutin ini karena gue udah kecewa sama mereka. Jadi gue nggak pernah ngikutin mereka lagi. Cuma kalau misalkan mereka menggunakan metode atau material yang sama kayak di Tens atau di Final Mass of Gods, itu tuh gue nggak yakin kalau mereka produksi lebih banyak itu bisa lebih murah. Karena lo tau sendiri mereka kan machining pakai CNC segala macam. Jadi secara produksi gue nggak yakin bisa lebih murah dibandingin sama metode kayak injection mold gitu misalnya. Jadi ya gue jujur ada ragu, makanya kenapa harganya pun juga mahal kan. Tapi kenapa sebagus-bagusnya dan prestisnya Final Mouse ini jarang kelihatan juga di ProScene? Ya karena susah dibeli juga. Gue tuh dulu Tom, Ultralight 2 R58 yang pertama, Final Mass of Gods, gue sampai beli gamenya. Sampai bukan, gue beli kuncinya atau apa gitu. Gue nggak dapet sama sekali. Anjir. Yang Tens itu lebih mudah karena somehow dari toko yang ada di Indo itu mereka bisa dapat akses lah. Cuman gua nggak jadi karena harganya itu bodoh banget. Udah 6 juta. Iya, 6 juta. 6 juta dapat ini, Bro. Dapat ini, Bro. Dapat keyboard. Gila gua bilang. Padahal karena memang nilai flipnya dia itu gila banget kan. Iya. Nilai resale dia itu gila banget kayak. Iya, karena limited. Iya, bahkan yang dulu Ultralight 2 aja itu tuh bisa sampai 4 juta padahal mouse plastik, kabel, bayangin. Dan waktu itu si teman kita juga pernah ada yang beli itu ini salah satu faktor kenapa gue kecewa juga selain gue nggak bisa dapet ya. Itu yang kedua adalah isu-isu mereka soal masalah after sales. Mungkin kalau servisnya after sales mereka tuh ancur-ancuran. Jadi kalau lu lu sering buka Twitternya mereka, lu lihat tek-tekannya itu tuh ancur parah kayak misalnya lu bayangin lu beli mouse seharga $200, $250 dulu yang Mass of Gods itu lu beli mouse $200 lebih, tiba-tiba mouse lu mati padahal masih dalam warranty 1 atau 2 tahun, mereka di kontak nggak bisa. Kacau sih emang sih. Tapi ya karena ini brand artistik. Dan makanya itu juga kenapa sekarang gue lihat juga udah namanya udah mulai redup nggak sih? Iya kan. Iya, dibandingin zaman-zaman pas mereka bikin game yang Final Mass of Gods. Iya. Setelah itu bahkan pas mereka bikin Tens itu hype-nya udah mulai menurun menurut gue. Iya. Itu dia mau naikin hype karena dengan cara bikin yang Tens itu. Iya, cuman ternyata tetap overshadow sama brand-brand lain kayak Endgame sama Ninjutsu gitu-gitu. Iya, yang harganya memang jauh lebih affordable, lebih make sense harganya juga, lebih mudah didapetin juga. Iya. Gitu. Karena mouse ini kan sebenarnya kalau lo ngomongin mouse tuh ada apa ya, bisa dibilang kayak lu tuh udah bisa mentokin fitur mouse tuh di hadirin harga sekian misalnya. Itu tuh di mouse tuh lebih murah sebenarnya. Makanya kenapa mouse kayak Superlight aja menurut gue 2 juta tuh udah too much menurut gue ya. lu tuh bisa mungkin turunin di 1,5, 1,2 kayak model pulsar. Iya, model pulsar tuh menurut gue harganya oke banget. Nah lu bayangin mouse $200 lebih tuh apa yang bisa lu jual ya gitu. Makanya kenapa mungkin masuk akal mereka menggunakan magnesium alloy. Ya kan, yang dimana itu belum ada sama sekali yang pakai. Mereka pakai itu. Fine. Cuman setelah mereka mengeluarkan itu, ternyata dengar feedback dari orang-orang juga, ternyata ya tidak sesignifikan itu juga. Bahkan ya hancurnya juga karena QC-nya banyak yang rusak, banyak yang apa. Ya kayak gitulah soal Final Mouse. Gue juga penasaran sih, semoga aja di keyboard itu lagi banyak yang rakpul. Di mouse gue harap Final Mouse tidak seperti itu. Sebutin satu doang rakpul. Nggak mau. Kan gibah. Itu YTTA. Yang Tionghoa aja. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita masuk ke keyboard lagi, yaitu adalah nih ngomongin soal rapid trigger lagi nih. Ada yang literally nge-copy Uting teknologinya ya. Iya, yaitu adalah High Ground. High Ground itu yang seri performance-nya itu keluarin keyboard 65% dengan fitur rapid trigger juga. Jadi ya
kurang lebih mirip-mirip sama yang udah kita bilang tadi tentang rapid trigger. Bedanya adalah dia layoutnya 65%, dah itu aja gitu. Dan harganya juga lumayan mahal ya kalau gue lihat-lihat. Harganya itu startnya dari $165. Berarti ya 2 juta lebih lah ya, 3 juta lah masuk sini lah. Iya. Sama Steel Series. Iya. Steel Series Apex Pro. Layoutnya 65 dan dia plastik. Layoutnya juga tidak menarik sih menurut gua. Sebenarnya ya, kalau misalnya si High Ground ini pinter dalam bikin PCB dan plate-nya, itu harusnya mereka bikin supaya bisa dimodif pakai TOFU 65. Karena layoutnya masih 65% tradisional. Harusnya ya mereka kalau mau pinter kayak gitu, karena yang bikin Wooting itu laku banget yang 60HE itu modifiability-nya. Jadi kalau misal High Ground emang pengen, tapi ini bisa masuk TOFU sih mesti. Dia skrunya di sini soalnya. Yang sebelah kanannya nggak tahu ya. Cuman satu skrunya ini udah bisa nih. Enggak Pak, kabelnya di mana portnya? Oh oke. Nah, portnya di mana dulu? Kalau misal portnya iya sama TOFU ya bisa aja sih di Dremel sih. Case TOFU 65, cuman tetap aja kan harus extra effort ya. Kalau Wooting kan nggak perlu ada effort sama sekali, benar-benar tinggal copot pasang doang. Desainnya kayak punyanya ini, desainnya Frank P ya. Cuma gue nggak tahu bener punya dia apa nggak sih. Ya, jadi High Ground itu kalau nggak, gue juga ingetnya High Ground itu brand punya influencer, punya YouTuber, cuman gue lupa punya siapa. Itu dia jadi untuk berita terakhir soal peripheral. Sekarang berita terakhir juga ini untuk video ini, yaitu adalah Nvidia as in brand yang ngeluarin GPU ternama duniawi ya. Itu mau ngeluarin CPU. Iya, ngeluarin CPU. Jadi mereka sudah bosen bikin GPU gitu ya, terus bosen nih ngapain ya bikin CPU, kita saingin yuk Intel sama AMD gitu. Jadi dia bikin CPU, cuma CPU-nya itu bukan untuk consumer level. Iya, bukan consumer level. Jadi memang dia mau bikin CPU bikin CPU namanya tuh Grace, Nvidia Grace itu dibikin atau didesain itu kayaknya ya dari intention mereka itu adalah untuk server grade gitu. Jadi memang, dan karena mereka juga ingin mengikuti bandwagon atau tren sekarang yaitu di generative AI, jadi mereka pengen bikin CPU yang benar-benar spesialisasi untuk itu. Jadi misalnya buat kayak AI generated images, AI generated videos, AI generated anything lah pokoknya, music segala macem gitu. Mereka kayaknya mau terfokus di situ, dan makin sini pun juga gue makin ngeri sama teknologi AI sebenarnya, generative AI ya. Bagus banget kan soalnya. Iya. Photoshop gitu-gitu loh. Lo pernah denger gak lagu Drake yang AI? Belum. Itu gila, itu rasanya kayak lagu Drake beneran. Sampai Drake-nya aja bingung mau nuntut siapa. I came in with my ex like Selena the flex, bumping Justin Bieber the flavor and left, she know what she need. Suara dia kan, suara dia sama Travis Scott kalau nggak salah. Suara dia. Sama itu loh film yang lo bilang yang dibikin short movie tapi full AI. Iya, itu juga bisa. Terus kayak sekarang makin banyak juga kayak scam juga pakai foto-foto AI gitu. Tuh, ngeri sih. Iya, jadi sebenarnya AI ini adalah belati bermata dua gitu. Jadi bisa dipakai buat yang mantep-mantep banget, bagus-bagus banget, dan bisa juga gunakan juga jelek-jelek banget gitu. Nah, si Nvidia ini memang mau masuk ke situ gitu. Sebenarnya Nvidia udah lama di AI, cuma mungkin sekarang mungkin lebih fokus, makanya mereka mulai explore ke generative AI. Iya, explore ke hardware baru biar mereka juga bisa develop. Mungkin company-company lain mau bikin generative AI itu bisa pakai produknya mereka. Makanya kenapa mereka bikin ekosistemnya lebih lengkap lah. Mereka sebelumnya udah ada GPU yang dimana GPU-nya pun juga udah bisa dipakai untuk kebutuhan AI itu, plus juga mereka punya CPU, jadi otomatis secara ekosistem mereka udah lengkap gitu kan. Jadi makanya untuk melengkapi itulah bisa dibilang ya kan. Ya, itu dia. Jadi itu dia. Semoga Nvidia bisa keluarin CPU yang consumer grade juga gitu. Cuma secara user kalau consumer grade ya pasti akan repot di develop yang lain-lainnya sih, hardware dan segala macam kayak motherboard. Berarti kan itu akan ngeriset lagi. Iya, cuman setidaknya buat sekarang mereka masih fokusnya tuh di server grade. Jadi kayak mungkin B2B lah. Jadi kayak mungkin lo mau bikin server untuk generative AI, oke, lo mereka udah bisa siapin. Cuma mungkin setidaknya sampai sekarang belum ada informasi soal consumer levelnya ya. Iya, belum. Jadi ya kita belum bisa ngomong banyak lah soal itu. Ini cuma berita seliweran aja lah gitu. Ya mudah-mudahan aja Nvidia sukses untuk mencapai tujuannya dalam visi ini ya. Dan kalau misalnya bisa
merevolutionize dunia generatif AI juga keren banget sih Nvidia, karena mereka punya GPU juga sampai sekarang masih jadi ini kan, masih kepake banget buat. Iya, masih top tier gitu. Belum ada yang bisa nyaingin, bahkan AMD pun masih belum kan. Masih belum sampai lah gitu. Terutama yang consumer levelnya. Oke, jadi itu dia untuk Gibah Teknologi episode 1. Gimana menurut kalian? Bisa diskusi di kolom komentar di bawah soal berita-berita dan rumor yang kita bawain di sini. Komen di bawah mau di episode kedua ada siapa aja nanti yang ada dalam videonya. Soalnya belum tentu sama mereka lagi kan. Ini ngomong lagi deket aja. Iya, ngomong lagi, gue lagi di kantor Tech Manis RJM gitu. Sebenernya kita juga gak tahu tadi mau bikin konten apa lu ya. Bahkan gue baru di briefnya sebelum ini direkam. Kan biar surprise gitu. Belum riset banyak, tapi ya untungnya bisa lah. Kan biar spontan. Ya, jadi itu dia untuk Gibah Teknologi episode 1. Semoga kalian semua terbantu dan semoga video kayak gini tuh bermanfaat juga, karena ini banyak banget informasinya gitu. Kalau misalkan kalian suka videonya silakan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalkan nggak suka videonya silakan kasih tau ke gua dan Luis. Oke, jadi itu aja untuk Gibah Teknologi episode 1. Thank you for watching. It's been your boy Tommy and Luis and Okto. And as always, peace out.